Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi Ahmad. Saya perwakilan dari kelompok SPN 2 Cimahi. Di sini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Ilham Fauzi, Aisyah Dinda. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil praktek kami dalam rangka mengikuti video lomba IPA tingkat SMP. Tema yang kami ambil dalam video ini adalah tanah liat merah sebagai sumber listrik. Selamat menyaksikan. Pendahuluan, tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tersebar secara luas dan dengan jumlah yang banyak. Namun sayangnya pemanfaatan tanah sebagai sumber daya terbarukan masih kurang. Seperti yang kita ketahui, tanah terdiri dari beberapa komponen, antara lain batuan, udara, air, mineral, humus, dan beberapa komponen organik lainnya. Tiap jenis tanah memiliki satu konsistensi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki mineral logam yang dapat mengantarkan listrik, dan ada juga yang tidak. Sedangkan tanah liat merah sendiri memiliki 18 logam yang dapat mengantarkan listrik. Tujuan dari dilakukannya percobaan ini yaitu untuk yang pertama, membuktikan adanya listrik dari percobaan tanah liat merah. Yang kedua, menjelaskan logam-logam yang ada dalam tanah liat merah. Yang ketiga, menunjukkan pemanfaatan energi tanah sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Keempat, menjelaskan senyawa-senyawa yang ada dalam tanah liat merah yang menyebabkan adanya aliran listrik. Hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan larutan air garam dapat membantu proses ionisasi dan penghantaran arus listrik. Yang kedua, jarum voltmeter akan bergerak setelah disambungkan ke kabel yang diberikan terlebih dahulu pada lempengan seng atau tembaga. Lalu yang ketiga, tanah merah dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Alat dan bahan: voltmeter, seng, wadah, dan kabel. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan tanah di wadah yang sudah disediakan. Lalu, campurkan tanah dengan larutan air garam secukupnya. Aduk hingga merata. Langkah selanjutnya adalah potong seng dengan ukuran 6 x 4 cm sebanyak 8 buah. Kemudian lilitkan kabel merah dan kabel hitam kepada ujung plat. Lalu susun plat-plat tersebut di dalam tanah secara selang-seling. Hubungkan kabel hitam dan merah antar plat kecuali plat yang berada di ujung-ujung. Sambungkan kabel di kedua ujung plat kepada voltmeter, lalu amati apa yang terjadi. Hasil dari percobaan di atas adalah 1. Garam ternyata dapat membantu proses ionisasi dan juga menghantarkan listrik karena garam sendiri memiliki elektrolit yang kuat. Yang kedua, jarum pada voltmeter bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa tanah liat merah dapat menghasilkan energi listrik jika dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nomor 3, dapat terbukti bahwa tanah liat merah dapat menjadi sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Bahannya pun mudah didapatkan dan juga harganya terjangkau. Sumber energi dari tanah liat merah ini juga tidak mengeluarkan emisi yang berbahaya bagi lingkungan, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kesimpulan, tanah liat merah dapat menghasilkan energi listrik karena di dalam tanah liat merah terdapat logam-logam yang dapat menghasilkan listrik seperti natrium, magnesium, kalium, dan zinc. Selain itu, tanah liat merah juga mengandung senyawa sulfat atau senyawa SO4 yang tinggi untuk menghasilkan listrik dibandingkan jenis-jenis tanah lainnya, terutama ketika sudah bereaksi dengan larutan air garam. Dalam penelitian, kami menggunakan seng sebagai katoda yang bersifat negatif dan sebagai anodanya yang bersifat positif. Seng dipilih karena merupakan konduktor listrik yang baik dengan harga yang terjangkau dan lebih murah daripada emas. Teknologi ini sudah banyak membantu masyarakat, sehingga diharapkan kedepannya dapat diproduksi massal untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dilihat dari sisi bahwa teknologi ini termasuk teknologi ramah lingkungan, sehingga tidak akan merusak atau mencemari keadaan lingkungan sekitar. Sekian video penjelasan